Mari lanjut kita gaskan. Sinar tiga warna menyelimuti mobil Hou Hou. Pada saat ini, mata para dewa di Gunung Tianzun semuanya terfokus pada mobil Hou, dan suasana hati semua orang sangat rumit, iri, dan sangat tidak mau. Berjuang begitu lama, lebih dari selusin dewa telah jatuh, dan banyak dewa telah menjadi pelayan Xuan Fu Ungu. Akhirnya bisa menjadi Tianzun baru, tetapi mobil ini Hou Yu. Awalnya diselimuti cahaya tiga warna mobil Houxi, tiba-tiba melesat ke segala arah, tiba-tiba seluruh area Gunung Tianzun sepenuhnya tertutup oleh cahaya tiga warna. Roh suci besar para dewa juga mengejutkan hati lebih dari 30 dewa. Hou, jadilah dewa, Jiang Yan, berdiri di sebelah Qin Yu, berkata dengan lembut. Jiang Yan mengalami Gunung Tianzun terakhir, dan wajar melihat pemandangan ini sekarang, yang menunjukkan bahwa dalam waktu singkat, Hou telah sepenuhnya menyadari hukum waktu. Orang luar merasa bahwa itu hanya sementara, tetapi ruang di mana Hou Yu berada telah dipercepat ratusan juta kali, telah lama dikenal selama bertahun-tahun. Mata terbuka, dan ada senyum tipis di wajah mobil. Lapisan diafragma kemerahan di permukaan Gunung Tianzun menghilang dari udara tipis, dan kemudian tripod Ibu Lingbao dan monumen batu yang ditangguhkan di atas kaki Gunung Tianzun, kedua benda ini benar-benar dikosongkan langsung dan terbang langsung ke atas. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melacak dua item dengan meluncurkan ruang kosmik baru, dan melihat di mana Lingbao Ding dan batu tulis yang ditangguhkan akan terbang. Tidak hanya Qin Yu melakukan ini, banyak dewa menggunakan para dewa untuk mengikuti dan mengamati. Namun, dalam waktu singkat, ruang kosmik baru Qin Yu merasakan keunggulan para dewa. Kekuatan ruang telah tiba, Qin Yu tidak bisa lagi bergerak maju. Namun, Ding Ibu Lingbao dan batu tulis yang ditangguhkan ini, bahkan mengabaikan diafragma dari titik tertinggi dunia dan melanjutkan. Di mana dua item ini terbang apa yang ada di atas para dewa Qin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Pada saat ini, banyak dewa sedang memberi hormat mobil. Melihat mobil Hou Tianzun. Semburan suara hormat, bahkan mobil yang merupakan dewa masa lalu hanyalah dewa yang unggul. Tapi sekarang, Hou Yu sudah menjadi Tianzun. Sebagai dewa, dewa-dewa ini jauh. Tianzun Renzun baru Jiang Fan memandang mobil Hou Han, dan hatinya penuh dengan kengganan dan rasa malu. Dia mendapat dua bagian dari tiga bagian dunia mengambang, mengapa pada akhirnya menjadi pangeran mobil. Hou, kecepatan ketika aku pergi menemui Tuan. Suara acuh tak acuh langsung terdengar di benak mobil, sejauh dewa-dewa lain tidak mendengar. Setelah Hou Yu menjadi Tianzun, dia juga tahu banyak di benaknya. Dia tahu bahwa hari pertama adalah kemuliaan Dewi, hari kedua, sakral, hari ketiga dihormati oleh sakral, dan ada sosok yang lebih kuat, penghormatan dari para dewa. Lin Meng Shizun. Ya, Tuan. Hou Yu juga menyuarakan suara itu kembali. Mobil Hou Yu melirik para dewa di sekitarnya dan kemudian memandangi Qin Yu dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata Qin Yu, Yi Feng, Jiang Yan, telah pergi, sampai jumpa nanti. Kemudian mobil Hou Yu menghilang dari udara tipis. Tiba-tiba, suara jiwa itu terkejut, aku melihat bahwa Zun San tiba-tiba menghilang dari udara tipis, dan seluruh tanah dewa dikembalikan ke normal lagi. Udara mulai mengalir, ombak terus berlama-lama, dan para dewa dan dewa seluruh dewa. Mereka telah kembali normal dan terus melakukan sesuatu. Percakapan terus berbicara, dan kultivasi terus berlatih. Tampaknya waktu yang baru saja saya lewati tidak terjadi sama sekali. Gunung Tianzun menghilang dari udara tipis, menyebabkan banyak dewa dan raja melakukan tendangan voli. Haha, membunuh selama beberapa dekade, membunuh begitu banyak dewa, tetapi membuat gaun pengantin untuk yang lain, dan akhirnya itu kosong. Jiang Fan marah dan tertawa, lalu langsung dipindahkan kembali ke kota salju Arktik. Raja Dewa Sura dan Raja Darah Laut Dewa semua dalam suasana hati yang rumit, dan mereka semua kembali satu persatu. Paman Su, Yi Feng Su, Lier, ayo kembali. Qin Yu memandang Raja para dewa dan pergi, dan berkata kepada Jiang Yan dan orang lain, bukan hanya Qin Yu dan yang lainnya, termasuk mereka yang lebih dari 10 para hamba Raja Allah juga kembali satu persatu. Ketika teleportasi kembali ke Zi Xuanfu, Qin Yu bahkan punya keputusan. Dari alam semesta baru, diperkirakan hanya ada 7 atau 8 bulan lagi.
Nah, itu akan segera mulai mundur. Qin Yu tahu betul bahwa pada periode terakhir alam semesta baru akan mengalami banyak perubahan, dan aku akan berkonsentrasi padanya setiap saat. Merasakan pemahaman juga baik untuk diri sendiri. Xuan Fu ungu. Qin Yu memberitahu kerabat dan saudara-saudaranya bahwa mereka telah memasuki alam semesta baru dan memulai rekonsiliasi alam semesta baru sebelum selesainya alam semesta baru. Di langit di atas para dewa, Qin Yu, dan para dewa serta dewa lain berpikir bahwa ini adalah titik tertinggi para dewa. Bahkan, di atas yang disebut tempat tertinggi ini, masih ada ruang. Ada awan-awan tak berujung di sini, dan di ujung Xiangyun adalah istana yang indah dan indah. Tuan, apa yang kamu khawatirkan meskipun Tianzun baru lahir, Tuan harus memanggil kita beberapa, tapi aku menembak Qin Yu, tetapi itu hanya memakan waktu yang sangat singkat. Aku membunuh Qin Yu dan pergi ke kuil Baiyun untuk menemui guru. Hormat, masih ada waktu. Tuan, mengapa Anda menghentikan saya? Lei Dianzuan berkata kepada kemuliaan bulu yang mengambang. Pada saat ini, bulu mengambang Tianzun, hukuman Lei Tianzun dua orang terbang bersama-sama. Adapun Tianzun Chehou dan Xiaoyao Tianzun baru, diperkirakan bahwa mereka telah mencapai kuil Baiyun di pusat alam semesta. Alasan mengapa bulu mengambang Tianzun lambat untuk menembak adalah karena itu untuk mencegat petir. Divisi kedua penting bagi Master, atau apakah masalahmu penting? Lei Ping Tianzun tiba-tiba merasakan kengerian di dalam hatinya. Hanya karena dia akan dihadang oleh bulu-bulu yang mengambang, dia marah, dan sekarang dia mengingat kekuatan bulu mengambang ini dan pengaruh di depan tuannya. Saya tidak dapat menahan amarah hati saya, dan saya hormat dan rendah hati. Terima kasih kepada Guru Xie, ini memang penting bagi guru. Jika bukan karena Tuan, saya hampir membutakan pikiran saya karena kebencian. Ketahuilah, tunggu sampai kamu melihat Tuan, apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku. Ada sentuhan dingin di wajah Gone with the Wind. Ya, Tuan. Lei memerintah Tianzun untuk menahan amarah hatinya. Qin Yu, biarkan kau hidup sebentar. Lei Ping Tianzun sudah lama ingin membunuh Qin Yu, tetapi karena aturan yang ditetapkan oleh tuannya, dia terpaksa menanggung ancaman tuannya. Tapi sekarang mobil Hou Hou telah menjadi Tianzun baru, dan dia akhirnya bisa membalas pembunuhan Qin Yu, tetapi ketika dia menembak, dia diblokir. Bagaimana dia tidak membenci amarah? Kuil Baiyun ada di sini. Di kejauhan, itu adalah kuil Baiyun di kedalaman awan yang tak terhitung jumlahnya. Ini bertanggung jawab atas dunia para dewa, ruang yang tak terhitung jumlahnya dari iblis dan dunia iblis, dan inti dari ruang fana yang tak terhitung jumlahnya. Lei Diazang segera menghela nafas dan menghela nafas. Ketika dia melangkah di tangga kuil Baiyun, seluruh orang itu rendah hati. Pergi bersama Win dan Tianrui, penyanyi dan penyanyi, melangkah ke kuil Baiyun. Seluruh kuil Baiyun sangat aneh. Laju aliran waktu di dalam kuil Baiyun terus berubah. Kadang-kadang waktu dipercepat beberapa kali, kadang-kadang waktu dipercepat oleh jutaan kali, dan kadang-kadang waktu dapat dipercepat oleh ratusan kali. Singkatnya, laju aliran waktu di seluruh kuil Baiyun terus berfluktuasi. Di antara aula di dalam kuil Baiyun, saya melihat dua orang yang penuh hormat dan dihormati, dan berdiri di depan pusat. Lei Ping Tianzun dengan segera berkata, lihat Tuan. Lihat tuannya, pergi bersama angin juga penuh hormat. Pada saat ini, pemuda berjubah itu juga berbalik, dia memiliki rambut hitam coklat panjang dan jongkok yang dalam, yang membuatnya merasakan senyum ramah. Hanya saja, atau jubah pemuda memiliki kekuatan teroris yang mendebarkan. Orang ini adalah orang yang meminta Qin Yu memanggilnya, saudara kedua. Melihat tuannya, kebencian Lei Chen terhadap Qin Yu langsung terkubur di bagian terdalam hatinya. Di depan tuan, dia tidak berani tidak sopan, karena dia tahu bahwa tuannya bisa menjadikannya dewa, dan dia bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Qin Yu duduk bersila di udara, di mana alam semesta baru hampir sempurna. Ranah alam semesta baru sekarang sunyi, tanpa kehidupan lain. Jiwa Qin Yu dan alam semesta menyatu, dan seluruh alam semesta berkembang biak di mana-mana. Di antara pikiran Qin Yu, ada model evolusi alam semesta baru. Alam ilahi adalah lapisan tertinggi dari seluruh alam semesta. Itu akan bertanggung jawab atas kekuatan 5 elemen kayu emas, kekuatan yin dan yang, dan kekuatan petir untuk menghukum.
Asal mula alam semesta juga harus kompatibel dengannya. Qin Yu merasakan perubahan alam semesta baru, dan hati juga jelas tentang operasi seluruh alam semesta. Seluruh dunia para dewa bergetar, dan kemudian seluruh dunia para dewa menjadi stabil. Wajah Qin Yu juga merupakan sentuhan sukacita, dan lapisan ketiga alam semesta, dewa dunia, akhirnya disempurnakan. Bahkan jika para dewa sempurna, masih ada langkah kecil dari seluruh alam semesta baru. Diperkirakan itu akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Qin Yu sangat jelas saat ini. Apa yang harus dilakukan seluruh dunia Tuhan sekarang adalah membuat ruang yang tak terhitung jumlahnya seperti para dewa dan dunia iblis-iblis, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana. 3 lapisan ini membentuk keseluruhan organik yang membuat alam semesta lebih sempurna. Saat ini, seluruh alam semesta baru menyerap semangat Hongmeng dengan kecepatan lebih lambat, karena seluruh alam semesta telah mencapai kesempurnaan akhir, dan berlalunya waktu, alam semesta baru ini secara bertahap membaik. Panggil aura kalajengking dihirup ke alam semesta baru. Seluruh alam semesta baru terguncang dengan keras, dan wajah Qin Yu tiba-tiba menunjukkan ekstasi, dan alam semesta barunya akhirnya menjadi besar. Tapi kemudian wajah Qin Yu serius. Pikiran Qin Yu. Jiwa Qin Yu warna kaca, karena alam semesta baru, kekuatan aneh dan misterius terus-menerus diintegrasikan ke dalam jiwa Qin Yu. Jiwa Qin Yu, Yuan Ying, tiba-tiba menjadi kemerahan, lalu berubah menjadi emas, lalu berubah menjadi ungu, dan segera seluruh jiwa menjadi hancur, dan warna-warna cahaya itu terus-menerus bergoyang, menutupi seluruh pikiran. Jiwa kalajengking Qin Yu tiba-tiba menyebar dan menghilang dari udara. Haha, ternyata seperti ini. Qin Yu tiba-tiba membuka matanya, dan si kembar bahkan lebih seperti nebula, dan alam semesta berevolusi. Qin Yu berdiri. Sekarang, setengah dari jiwaku secara langsung terintegrasi dengan seluruh alam semesta baru lalu. Selama alam semesta baru tidak dihancurkan, aku tidak akan pernah mati. Alam semesta begitu besar sehingga tingkat jiwa Qin Yu melompat-lompat, dan kemudian seluruh jiwa secara langsung dibagi menjadi 2 bagian, dan setengah dari jiwa langsung menyatu dengan seluruh alam semesta baru. Setengah lainnya dari jiwa secara langsung terintegrasi dengan tubuh Qin Yu sendiri. Qin Yu hari ini, jiwa menjadi keberadaan yang sia-sia, dan tidak ada salahnya sama sekali. Adapun daging. Qin Yu tersenyum dengan 1 tangan dan 1 pukulan, tiba-tiba mendesah lalat kuning ke depan Qin Yu. Seluruh alam semesta adalah sukses besar, dan tentu saja tidak perlu mengatur 5 elemen gas hitam dan kuning ini. Ketika alam semesta sukses besar, pikiran Qin Yu secara alami tahu banyak kekuatan magis yang aneh. Kelahiran alam semesta, gas kuning magis adalah yang paling indah. Hanya 60% dari Xuan Huang Qi yang dibutuhkan, sehingga Anda dapat berlatih menjadi tubuh abadi Xuan Huang. Pikiran Qin Yu bergerak, dan sebagian besar gas Xuan Huang Qi terintegrasi ke dalam tubuh Qin Yu. Tubuh Qin Yu tiba-tiba ditembak. Wan Xuan Xuan Jingwang. Qin Yu mengulurkan jari. Tianzun Lingbao sekarang sepertinya itu hanya senjata biasa. Setelah Anda mencapai tubuh misterius, jari dapat dengan mudah menghancurkan Tianzun Lingbao. Qin Yu tersenyum. Alam semesta hebat, bukan hanya kekuatan magis ini. Ada banyak kekuatan gaib yang sangat aneh lainnya, di antaranya ada kekuatan magis terpenting untuk menciptakan kehidupan. Tanah air yang baru lahir ini benar-benar sunyi. Qin Yu tersenyum dan memandangi para dewa yang baru lahir. Tiba-tiba, tanah air yang sunyi ini muncul air laut yang tak ada habisnya, dan ada juga 5 kursi di 5 arah dari timur ke barat. Tanah yang ditangguhkan sangat besar. Dibandingkan dengan dewa-dewa Lin Meng, para dewa Qin Yu, luas daratan jauh lebih besar. Hidup ini terlalu kecil. Qin Yu memandangi lautan dan melihat bahwa lautan itu mulai menggulung. Naga besar sepanjang 10.000 tahun berjatuhan di lautan, dan salah satu monster laut lahir dari udara yang tipis. Maka banyak jenis monster yang terus-menerus diproduksi. Qin Yu hanya menciptakan beberapa monster, dan kemudian mereka berhenti. Sangat rumit untuk membuat seluruh alam semesta baru penuh dengan kehidupan dan berbagai peradaban. Sekarang Qin Yu tidak memiliki energi untuk melakukannya untuk saat ini. Sebagai pencipta alam semesta baru, kekuatan magis yang dimiliki memang sangat banyak dan beragam. Qin Yu tidak terburu-buru untuk kembali ke ranah para dewa, tetapi untuk mulai bereksperimen dengan berbagai kekuatan magis. Panggil keluar dari kuil Baiyun,
Lei Tiantian menghela nafas panjang. Setiap kali saya menghadapi Tuan, tekanannya tidak kecil. Lei Chen Tianzun segera memikirkan Qin Yu untungnya. Laju aliran waktu di kuil Baiyun tidak terlalu cepat, dunia luar hanya 1 tahun. Dan sudah. Melihat ke bawah, melalui awan yang tak berujung, Lei Chen Tianzun tampaknya melihat Jenderal Xuanfu ungu. Qin Yu, membunuh ketiga putraku, 2 cucu, sekarang, adalah kematianmu. Lei berdosa karena marahnya hati dan tiba-tiba mengisi peti, seluruh orang bergegas ke Xuanfu ungu. Rumah misterius ungu masih damai dan damai dengan masa lalu. Pria tua berambut perak yang mengenakan jubah ungu muncul di langit di atas Xuanfu ungu. Pada saat ini, capung merah bermata merah yang kuno tidak pernah memesona. Tidak guntur alisnya berkerut-berkerut, para dewa menyapu seluruh si Xuanfu sebenarnya tidak dapat menemukan Qin Yu, yang membuat Lei menghela nafas dengan kejam. Tidak, itu mudah, kau bunuh aku beberapa putra, mari kita kembali minat. Ada senyum kejam di wajah Lei. Qin Yu, keluar. Hukuman guntur Tianzun tiba-tiba berteriak. Qin Yu keluar, Qin Yu keluar, Qin Yu keluar. Suara Lei Pei Tianzun tampaknya bergema di seluruh si Xuanfu seolah-olah ribuan guntur, dan semua orang di Purple Xuan House, termasuk para dewa, terbungkus oleh tekanan teror, dan kemudian semua mendapatkan ungu bagian depan rumah berada di atas alun-alun yang luas. Lebih dari 1000 orang telah dibawa ke sini. Hukuman Tianzun Jiangyan, Zuo Qiulin dan yang lainnya segera mengenalinya, dan wajahnya tampak jelek. Banyak anak-anak Qin juga mengenali mereka. Mereka semua melihat gambar-gambar guntur dan dewa suci melalui tirai air. Katakan, kemana perginya Qin Yu? Thunder penalti berdiri di langit di atas alun-alun, seperti iblis. Para dewa di bawah ini semua ngeri, belum lagi para dewa dan para dewa. Adapun anak-anak Qin dari para abadi, mereka bahkan lebih takut. Hukuman guntur Tianzun, apa yang kamu lakukan? Bulu hitam pertama dengan dingin berteriak. Hei, bulu-bulu hitam sepertinya ditinju di dada. Seluruh orang menyemprotkan darah secara langsung. Di tempat itu, wajah orang itu tiba-tiba memutih. Kekuatan Tianzun sama sekali tidak ditentang oleh Raja Allah. Aku akan bertanya lagi, jika tidak ada yang menjawab, aku akan langsung mencari jiwanya. Hukuman Lei Tianzun berkata dengan dingin. Ibu, kapan kamu akan kembali? Qin Si berkata kepada Jiang Li Sheng. Jiang Li menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ibu tidak tahu, tapi itu harusnya kembali. Xiao Xi, tidak peduli apa, tidak bisa membiarkanmu jatuh dalam bahaya. Ada ribuan orang di Xuanfu ungu di alun-alun, bahkan dengan pelayan para dewa, ada hampir 20 dewa, tetapi dalam menghadapi guntur dan hukuman pembunuhan, para dewa tidak memiliki perlawanan. Terakhir kali, Qin Yu, di mana hukuman guntur Tianzun menghadapi dingin. Haha, guntur dan hukuman, kamu adalah cara untuk menjadi Tianzun membunuh, seperti untuk kakakku, kamu tidak dapat menemukannya. Ketika kamu menemukannya, kakakku akan memiliki kekuatan untuk membunuhmu. Yu berkata dengan dingin. Bulu hitam mengikuti Qin Yu tumbuh bersama, berdasarkan perasaan. Aku takut bahkan Qin Feng, Qin Zheng, tetapi juga bulu hitam dan Qin Yu dalam. Hukuman guntur Tianzun, Happy Tianzun adalah mempermalukan Hou Fei. Anda tahu hubungan antara Che Hou Tianzun dan Zi Xuanfu saya. Anda berurusan dengan kami, 2 Tianzun ini, saya khawatir itu tidak akan membuat Anda lebih baik. Jiang Li juga dengan keras kata. Bagus. Lei kejam, sedih dan marah. Bahagia dan hormat mobil Hou Tianzun. Orang-orang Zi Xuanfu tidak tahu bahwa Lei Diao Tianzun tidak takut pada keduanya. Dia takut hanya bulu-bulu yang mengambang. Panggil hukuman Thunder Tianzun. Seorang diri terulur, dengan lembut ditekan ke tekanan berikutnya, ribuan orang di lapangan merasakan tekanan yang mengerikan, tidak bisa membantu tetapi berlutut. Mulutmu adalah yang paling sulit, aku akan menunjukkan kepadamu jiwa-jiwa. Lei kejam. Tianzuang memandang bulu-bulu hitam dengan mencibir, satu tangan terulur, bulu-bulu hitam terbang ke petir. Hou Fei cemas, dan istri bulu hitam, Bai Ling, ingin menangis. Tapi itu tidak berhasil. Bunuh aku Hei, bunuh aku, kamu akan mati di masa depan. Bulu hitam memandangi petir, tidak takut. Guntur dan hukuman, hormati tangan. Sebuah suara yang mengandung kemarahan terdengar. Ribuan orang di lapangan termasuk hukuman guntur Tianzun tidak bisa tidak melihat sumber suaranya. Saya melihat jubah hitam Qin Yu langkah demi langkah.
Wajah Qin Yu suram dan menatap Halilintar dan hukuman. Qin Yu, aku tidak tahu mengapa. Ketika Qin Yu muncul, Lei Tiantian merasa hatinya berkedut, dan ada ketakutan di dalam hatinya. Aku takut padanya, dia hanya dewa. Hati Lei Penang Tianzong menghela nafas haha, berhenti lelucon, aku ingin membunuhnya hari ini, lalu membunuhmu. Dosa, pedang dosa asal berubah menjadi tangkai-tangkai langsung ke bulu-bulu hitam. Kecepatan cepat, dewa-dewa itu terlalu terlambat untuk memblokir, tidak berani untuk memblokir. Kakak, selamat tinggal. Bulu hitam tidak melihat pedang dosa asli, tetapi menatap Qin Yu. Sedikit hitam, kamu tidak akan mati. Suara Qin Yu terdengar di pikiran bulu hitam, Qin Yu sendiri muncul di depan bulu hitam keluar dari udara tipis, pedang dosa asli langsung di tubuh Qin Yu. Seperti pedang kayu yang dipotong pada berlian, sutra Qin Yu tidak rusak. Ini, Lei tertegun. Para dewa di bawah ini juga terpana. Pedang dosa asal Lei Pei Tianzun adalah Tianzun Lingbao. Semua orang tahu kekuatan serangan yang kuat, tetapi ia bahkan berjongkok pada Qin Yu dan tidak bisa menyakiti Qin Yu. Ketika jari telunjuk Qin Yu mencapai jari tengah, dia menangkap pedang asli dosa. Mustahil, tidak mungkin. Lei berteriak dengan kejam, dia tidak percaya, terus-menerus mendesak pedang dosa asli ini, tetapi dicubit oleh Qin Yu, pedang dosa asal ini tidak bergerak, hanya saja tidak menghentikan dering. Apakah itu luar biasa? Qin Yu tersenyum dingin. Dua jari, suara yang tajam, pedang dosa asli akan hancur. Dua jari Qin Yu dikirim, dan yang patah jatuh langsung. Dan adegan ini, itu membuat Lei Tianzan lesu. Ini adalah Tianzun Lingbao yang diberikan Tuan kepadaku. Lei Tiantian tidak bisa mempercayainya. Tianzun Lingbao, jari tengah Qin Yu dengan lembut menghantam pedang dosa asli yang tidak lengkap. Tiba-tiba, seluruh pedang dosa asal dipecah dan dipecah menjadi puluhan potong dan jatuh langsung. Hukuman guntur Tianzun berdiri sendiri dan tidak bergerak. Ketergantungan terkuatnya pada pedang dosa asal, begitu mudah dihancurkan oleh Qin Yu sehingga serangan terhadapnya terlalu besar. Hanya dalam beberapa saat, penalti guntur akan dipulihkan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin Guntur bersumpah histeris, berjongkok, dan segera menggerakkan tangannya, kekuatan mengerikan segera terbentuk di antara tangannya, itu 8 yuan. Guru, kamu tidak mungkin kasar. Saya hanya mendengar minuman besar. Pria muda dengan simbal perak dan perak terbang dari udara. Ketika dia melihat kedatangan, dia adalah seorang master. Guntur dan kesedihan tidak bisa membantu tetapi keriput, tapi yang ada di tangannya masih melambai ke arah Qin Yu. Ayo santai, pergi bersama angin, Tianzun, minuman dingin, ombak di tangannya, hantu hitam melintas, dan 8 yuan akan menghilang secara langsung. Tuan, mengapa kamu menghentikan saya? Petir Tianzun akhirnya tidak bisa menahan amarah, dan langsung menunjuk ke arah Qin Yu. Tuan, Qin Yu ini membunuh saya 3 putra berturut-turut, dan membunuh saya 2 cucu. Kebencian ini, saya dan dia tidak memakai langit juga, pedang dosa asal yang diberikan Tuan itu kepadaku juga dihancurkan olehnya. Kebencian ini, saudaraku, katamu, bagaimana mungkin aku tidak melaporkan? Air mata Lei Pei Tianzun di matanya merah, dan capung merah di alisnya terus-menerus berputar dan bergetar. Pergi bersama angin tidak mengabaikan guntur dan hukuman, tetapi terbang ke depan Qin Yu dengan hormat, dan kemudian membungkuk ke upacara. Ketika Anda bertemu Paman, selamat kepada Paman, Anda akan membiarkan para murid mengundang Paman untuk pergi ke Baiyun. Kuil adalah sebuah narasi. Tuan, si Su baru saja, dia kesal dan ingin membunuh petir, dan dia tetap sepenuhnya pada saat ini. Qin Yu tersenyum dan berkata, oh, aku tahu, Krevik, tunggu sebentar, aku akan pergi untuk melihat saudaraku bersamamu. Dua saudara hukuman kilat, Tianzun merasa kepalanya tidak cukup. Paman Si, aku tidak menghormati kedua divisi, tapi aku juga meminta para paman dan sejumlah besar orang untuk membiarkan orang tua itu menghukum divisi 2 secara pribadi. Feng Yu Tianzun dengan hormat berkata. Qin Yu sedikit mengangguk. Ya, dia adalah murid dari saudara kedua. Bagaimana cara menghukumnya? Biarkan saudara kedua memutuskan. Segera, Qin Yu menoleh dan melambai dengan satu tangan, dan kekuatan kehidupan yang licik diintegrasikan ke dalam tubuh setiap orang.
Cedera semua orang benar-benar baik. Dibandingkan dengan Dewa Kehidupan tidak tahu seberapa banyak sihir. Kakak, kamu sudah selesai. Bulu hitam penuh kegembiraan. Qin Yu memandangi bulu-bulu hitam itu, dan hati tidak bisa tidak memiliki perasaan persaudaraan yang kuat. Qin Yu tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya menepuk pundak bulu hitam. Yu saudara, Jiang Li juga terbang, Jiang Yan, Qin Si dan yang lainnya terbang. Baru saja semua orang melihat bahwa penampilan kekuatan teroris Qin Yu jauh melampaui Tianzun benar-benar terkejut. Tidak ada penjelasan lain, hanya satu kemungkinan. Alam semesta baru Qin Yu akhirnya selesai. Lier, Paman. Semua orang akan berhenti di sini, aku akan pergi dulu. Tanya Qin Yu. Semua orang hanya mendengarnya, dan Qin Yu akan melihat Tuan dari bulu mengambang, para dewa, dan hukuman. Saya takut ketika memikirkannya. Apakah Tianzun masih memiliki seorang master? Kamu, ayo pergi. Jiang Li mengangguk. Qin Yu tersenyum pada semua orang, lalu berbalik untuk melihat bulu mengambang Tianzun krewek, ayo pergi. Pergi dengan bulu mengangguk, dan kemudian berteriak pada petir dua saudara muda, ikuti aku ke kuil Baiyun. Paman si kakak kedua. Pada saat ini, Lei Ren Tianzun masih merasa bahwa semuanya sangat aneh. Qin Yu Mingming adalah Raja Dewa, bagaimana bisa tiba-tiba cumi-cumi itu berbalik dan menjadi saudara dari tuannya? Ayo, pergi bersama bulu-bulunya, Tianzun dengan dingin menghela nafas. Ya, Tuan. Hukuman guntur Tianzun segera mengikuti bulu mengambang Tianzun. Qin Yu II, ketiganya langsung terbang ke atas, bahkan jika hilangnya Xuan Fu ungu di cakrawala 1000 orang. Kakak Jahe, aku hanya tidak salah bulu mengambang Tianzun bernama Qin Yu, Sisu, Tianzun ini sebenarnya memiliki seorang tuan. Apa nama tuan yang disegani pada hari itu? Yi Feng Shen Wang kaget dan sangat besar. Bukan hanya dia, tetapi sekelompok besar orang seperti para pangeran para dewa, Tang Lan, Pu Taihong, Shen Tuyu, Huang Pulei, Del, merasa bahwa mereka sedang bermimpi. Mereka berpikir, Tianzun sangat kuat, berapa tuan Tianzun? Jiang Yan, Zuo Qiulin dan yang lainnya melihat ke tanah, dan potongan-potongan pedang dosa asli yang pecah menjadi puluhan bagian ada di tanah, dan semua orang merasakan getaran di hati mereka. Qin Yu dengan mudah menunjuk jari itu, membiarkan pedang dosa asli, Tianzun Lingbao masuk ke puluhan adegan tidak bisa membantu tetapi muncul dalam pikiran saya. Kekuatan apa itu? Para dewa sedikit terkejut di dasar hati mereka. Awan yang tak terhitung jumlahnya melayang di kedalaman Xiangyun, di antara awan putih. Pada saat ini, Lin Meng berdiri di pintu masuk kuil Baiyun. Di belakangnya adalah Happy Tianzun dan Che Ho Tianzun. Ketika Lin Meng melihat kedatangan Qin Yu, dia langsung berteriak sambil tersenyum, Qin Yu, kami akhirnya saya bertemu. Qin Yu juga tersenyum dan mengangguk kakak kedua. Pergi ke aula. Lin Meng segera memimpin jalan. Apakah itu mobil Haoyi, atau Tianzun yang bahagia? Ada kejutan di hati saya. Ternyata Lin Meng, yang baru saja disebutkan oleh Lin Meng, ternyata adalah Qin Yu, yang hanya Raja Tuhan. Di antara aula kuil Baiyun. Qin Yu, duduk. Lin Meng dan Qin Yu duduk di aula utama secara paralel, dan beberapa pelayan di aula segera mengenakan berbagai hidangan yang sangat lezat. Adapun 4 orang, seperti Lei Ping Tianzun, mereka dengan hormat berdiri di aula. Qin Yu, sebelum ini, akan menyelesaikan masalah, Zhou Sadel. Lin Meng melihat ekspresi Qin Yu dan segera berkata, Zhou An adalah nama asli petir ini. Qin Yu tahu ini. Murid itu bersalah, dan gurunya juga diharuskan menghukumnya. Lei Penang Tianzun, Zhou Sadel, langsung membanting. Qin Yu juga memandang rendah pada guntur dan hukuman yang mulia. Pada saat ini, dahi Lei Ren dingin dan berkeringat, tampaknya takut. Ada banyak anak yang ditahan secara sewenang-wenang, tidak hanya di kota yang bergemuruh, tetapi juga beberapa anak lelaki di batas bawah. Baginya, sebenarnya membunuh beberapa putra bukanlah apa-apa. Hanya saja dia kejam dan tetap di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Qin Yu menyinggung dia dan secara alami membalas. Sekarang dia takut. Kamu tahu, Lin Meng berkata dengan acuh tak acuh, itu bagus, Zhou Sadel, aku tidak terlalu banyak menghukum. Mulai sekarang, aku akan merampas posisimu, menghancurkan semua kultivasimu, dan membiarkanmu bereinkarnasi. Adapun reinkarnasi, Anda adalah manusia,
Apa pencapaian Anda itu tergantung pada keberuntungan Anda. Ini jatuh. Hukuman Lei, Tianzun segera tinggal. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya menurut arti dari saudara kedua, hukuman guntur ini tidak semuanya diperbaiki. Di masa depan, aku takut bahwa aku harus melewati banyak bencana. Tidak, Tuan, Anda tidak mengatakan itu di masa lalu. Apakah keluarga Zhou saya ditakdirkan untuk memiliki kehidupan surga? Bagaimana Anda bisa menghalangi saya dari posisi surga? Mengapa? Wajah Lin Meng dingin. Keluarga Zhou Anda memang ditakdirkan untuk memiliki kehidupan permanen, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda tidak akan pernah jatuh. Pelana Anda sendiri hanya memiliki 2 turunan dari para dewa. Sekarang 2, Yiji, telah berlalu. Nasib Anda telah mencapai akhir. Setelah alam semesta, Qin Yu juga tahu banyak informasi. Derivatif adalah metode perhitungan waktu. Setiap 6 triliun tahun adalah perpanjangan. Lin Meng melanjutkan, adapun keluarga Zhou Anda, setelah Anda jatuh, tidak akan lama sebelum anak muda itu Zhou King akan menjadi yang pertama dari alam semesta Meng Lin saya untuk mewujudkan waktu mundur dan menjadi karakter Tianzun. Pada pemahaman saya sendiri tentang waktu retret, tidak heran saudara kedua, Anda izinkan saya memberi Lei Yuan Lingzu pada Zhou King itu. Qin Yu di sebelahnya juga terkejut. Qin Yu sangat jelas, sebagai pencipta alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta ini terkendali. Nasib siapapun di alam semesta yang dapat dihitung. Namun, ini adalah alam semesta Lin Meng. Qin Yu tidak bisa mengetahui nasib Zhou King, tapi Lin Meng bisa mengetahuinya. Zhou King tidak, bagaimana mungkin dia, Tianzun Zhou Jia adalah aku. Lei Ping Tianzun tidak bisa menerima. Lin Meng mendengus dan melambai dengan satu tangan. Tidak. Suara gemuruh dan kengerian hanya terdengar. Seluruh orang segera berubah menjadi bubuk, dan hanya sedikit cahaya menghilang antara langit dan bumi. Ada beberapa getaran di 3 hati surgawi di bawah ini. Bahkan, di tingkat Qin Yu dan Lin Meng, Tianzun bukan apa-apa. Mereka bisa menjadikan seseorang dewa alam semesta kapan saja. Setelah menyelesaikan guntur dan guntur, Qin Yu dan Lin Meng berjalan keluar dari kuil Baiyun berdampingan. Qin Yu, alam semesta Anda sekarang sukses besar, sekarang saatnya untuk bertemu dengan kakak tertua Anda. Kata Lin Meng sambil tersenyum. Hati Qin Yu juga sering berpikir saudara laki-laki kedua adalah Lin Meng. Siapa kakak laki-laki itu? Qin Yu masih memiliki banyak hal yang tidak diketahui tentang dunia luar. Namun, mendengarkan Lin Meng mengatakan bahwa kakak ini harus tinggal di ruang Hongmeng. Di masa lalu, Qin Yu tidak bisa memasuki ruang Hongmeng. Sekarang setelah alam semesta baru ini sukses besar, Qin Yu dapat dengan mudah memasuki ruang Hongmeng. Di ruang Hongmeng, aliran Hongmeng yang tak berujung mengalir, dan Qin Yu dan Lin Meng keduanya terbang berdampingan. Dimanapun mereka lewat, ambiguitas secara otomatis memisahkan jalan kedua orang. Ruang Hongmeng tidak terbatas, Qin Yu dan Lin Meng berbicara dan tertawa. Kakak kedua, aku ingat bahwa ketika aku berada di dunia iblis peri, aku mencapai lubang hitam. Aku mendengar seseorang berkata, teman kecil, kami sedang menunggumu, apakah kau dan kakak laki-lakimu yang tertua juga? Katakan, aku tidak sendirian. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Pertanyaan ini, Qin Yu telah memikirkannya sepanjang waktu. Lin Meng tersenyum. Kamu mengatakan itu, ya, memang itulah yang saya lakukan dengan saudara laki-laki tertua saya. Awalnya, kami berdua benar-benar bahagia. Saudara saya dan saya benar-benar tidak berpikir bahwa seseorang dapat terhubung ke ruang Hongmeng. Ketika Anda dapat terhubung ke Hongmeng Space, pada kenyataannya, Anda pergi ke langkah itu, bahkan jika latihan selanjutnya tidak sempurna, saudara saya dan saya dapat membantu Anda. Tetapi Anda sangat kuat, langkah demi langkah, berjalanlah dengan sempurna sendiri langsung ke intinya. Qin Yu juga tersenyum. Qin Yu, kamu tidak bisa memikirkan psikologi saudaraku. Aku masih pendek, tapi 2 turunan, sedikit lebih, tetapi kakak laki-laki sedang menunggu lebih dari 1000 turunan, orang-orang mengharapkan lebih banyak orang dengan cara yang sama. Lagi pula, kita sudah terlalu lama sendirian. Lin Meng berkata sambil menghela nafas. Hati Qin Yu bergetar. Lebih dari 1000 turunan zaman adalah 6 triliun tahun. Berapa lama lebih dari 1000 turunan? Kakak itu, kesepian cukup lama. Lin Meng,
Menurut pernyataanmu, seharusnya hanya ada 3 alam semesta di seluruh ruang Hongmeng, kata Qin Yu. Lin Meng mengangguk, ya, hanya ada 3 alam semesta. Kakak laki-laki menciptakan alam semesta untuk waktu yang lama. Alam semesta yang saya ciptakan juga memiliki 2 zaman. Adapun Anda, ya, diperkirakan bahkan kehidupan belum diciptakan. Qin Yu mengangguk, ya, saya belum punya waktu. Ini tidak cemas, tapi Qin Yu, berbicara, aku sangat dikagumi olehmu dan kakakku, kata Lin Meng sambil menghela nafas. Oh, mengagumi saya? Qin Yu sedikit terkejut. Lin Meng tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu, saya dulu berlatih tubuh Hong Meng secara langsung, dan kemudian mengandalkan kekuatan serangan untuk membuka diafragma alam semesta asli, bergegas ke ruang Hong Meng, dan kemudian bertemu dengan kakak laki-laki. Kakak laki-laki bimbing saya cara membuat alam semesta, saya menciptakannya. Adapun kakak laki-laki adalah kehidupan pertama dari seluruh ruang Hong Meng, kehidupan yang melahirkan Hong Meng. Setelah dia lahir, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar menciptakan alam semesta dan menciptakan kehidupan. Bakat kakak berbeda, ruang Hong Meng adalah kehidupan pertama. Dia tidak menciptakan apapun di alam semesta, aku baru saja bergegas keluar dari alam semesta yang asli. Dan kau, tanpa bantuan aku dan kakakku, kesempurnaan menciptakan alam semesta. Kamu berkata, dapatkah kamu melakukan ini, dan saudaraku dan aku tidak akan mengagumimu. Qin Yu tersenyum. Namun, Qin Yu juga tahu bahwa ruang Hong Meng sangat berbahaya. Kecuali jika dipraktikkan, tubuh Hong Meng, tubuh dan roh Hong Meng bergabung satu sama lain, tanpa memperhatikan satu sama lain, secara alami tidak terluka, atau tubuh abadi Xuan Huang, dapat menanggung tekanan ruang Hong Meng. Itu adalah Tianzun, tetapi juga tidak bisa memasuki ruang Hong Meng. Hari ini, seluruh alam semesta dapat memasuki ruang Hong Meng, hanya Qin Yu, Lin Meng, dan kakak. Benar, saudara kedua, kali ini Gunung Tianmeng di alam semesta Lin Meng datang, dan akhirnya kamu memilih mobil yang hormat dari Haozhou. Apa ini dia punya prestasi tinggi? Tanya Qin Yu. Qin Yu tidak mengerti sama sekali, mengapa Lin Meng memilih mobil Hou. Ceho, hei, kata mobil Hou Yi, sejujurnya, dia sangat malu. Lin Meng mengeluh. Hei, Qin Yu terkejut. Lin Meng mengangguk. Qin Yu, kau tidak tahu, mobil ini prestasi Hou Yu di Refiner Togeter, telah mencapai puncak-puncak. Dia akhirnya menghasilkan Ding Yuanzu, yang pada dasarnya adalah alam semesta. Prototipe. Qin Yu mengingat Yuanzu yang sudah diperbaiki, dan bagian dalam Ding Yuanzu hanya berupa ruang. Prototipe, saudara kedua, apa yang Anda maksud dengan itu? Saya juga tahu bahwa Ding Yuanzu, meskipun aneh, tetapi tidak ada hukum ruang angkasa, aturan waktu. Kata Qin Yu dengan ragu. Lin Meng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudaraku dan aku telah mengamati mobil ini dengan cermat sejak lama. Faktanya, proses menciptakan Ding Yuanzu oleh Che Haoyi hampir sama dengan proses menggunakan penyanyi untuk menciptakan kosmos. Persis sama. Qin Yu memandang Lin Meng. Ya, sangat disayangkan bahwa Che Haoyi tidak bisa memasuki ruang Hong Meng sama sekali. Bahan yang dia gunakan hanya diambil dari ruang dunia fana. Akhirnya, mereka saling melengkapi, dan efeknya mirip dengan Hong Meng. Tapi bagaimanapun juga, bahan-bahan itu tidak memiliki efek. Pada akhirnya, saya baru saja membuat mutiara yang pasti. Lin Meng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mobil ini Hou, jika bakat digunakan dalam kultivasi, saya takut akan mungkin untuk keluar dari alam semesta dan menciptakan alam semesta baru. Hanya energinya dihabiskan untuk penyulingan karena dia tidak bisa menggunakan Hong Meng Aura, bahkan jika bakatnya lebih tinggi, Ding Yuanzu jauh dari alam semesta. Qin Yu juga mengangguk, dia mengerti. Sayangnya, seseorang yang bisa seperti kita hanya mengambil jalan yang salah, jadi saya akan memberikan kompensasi kepadanya dan membiarkan dia menjadi Tianzun. Hanya, saya masih menyesalinya untuknya. Lin Meng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Qin Yu juga menyesal. Ketika saya pertama kali melihat Ding Yuanzu, Qin Yu merasa seperti alam semesta. Di Ding Yuanzu, bahkan hukum ruang angkasa tidak dapat digunakan. Ini sudah merupakan prototipe kasar dari alam semesta. Sayangnya, menciptakan alam semesta membutuhkan banyak kejayaan. Mobil ini Hou Yi, meskipun berjalan melalui jutaan ruang fana,
mengumpulkan berbagai bahan dan mencampurnya, efeknya bagus, dan tidak bisa mengimbangi Hongmeng aura yang asli. Qin Yu dan Che Haoyi berbicara tentang satu sama lain. Jarak setiap langkah penuh dengan panjang dewa. Segera setelah itu, Qin Yu dan Lin Meng datang ke tujuan. Di kedalaman kemuliaan tanpa akhir, ada gubuk gantung. Di gubuk kecil, ada pohon laurel pendek di depan gubuk, di bawah pohon laurel, ada meja batu dengan 3 bangku batu di sekitar meja batu. Ini adalah kediaman, kakak. Ada aliran aura Hongmeng yang tak berujung, dan hanya beberapa puluh meter tanah yang ditangguhkan di tengahnya. Qin Yu melangkah ke tanah yang ditangguhkan di depan gubuk, dan matanya tertuju pada pria paruh baya yang duduk di meja batu. Pria paruh baya mengenakan gaun linen kuno, dan rambut panjangnya tersebar acak, dan seluruh orang tampak tidak bermoral. Saat ini, dia sedang minum segelas anggur, tetapi matanya menatap sebuah buku emas di depannya. Kakak, Lin Meng segera menembak. Pria parubaya ini hanya melihat ke atas saat ini, melihat Lin Meng, dan memandang Qin Yu, tiba-tiba sangat gembira. Haha, ini adalah saudara ketiga Qin Yu. Haha, hebat, akhirnya melihat saudara ketiga Anda. Pria parubaya itu sangat antusias dan segera berdiri dan menyapa Qin Yu. Qin Yu dan Lin Meng segera duduk. Duduk cepat, duduk, cicipi anggur yang saya buat. Anggur ini adalah anggur yang saya kumpulkan banyak bahan di alam semesta saya, dan akhirnya dimurnikan. Sangat bagus. Orang parubaya memiliki lengan, Qin Yu dan Lin Meng muncul di depan gelas anggur. Lin Meng tersenyum pada Qin Yu. Qin Yu, kakak laki-laki sangat baik, Anda tidak perlu berhati-hati, ya, nama kakak tidak memberitahu Anda, dia dipanggil Hong Meng. Hong Meng. Qin Yu sekilas. Hong Meng tersenyum dan berkata, apakah ada keraguan? Haha. Sejujurnya, karena saya adalah kehidupan pertama di ruang ini, saya menamakan ruang ini Hong Meng Space. Qin Yu kagum. Qin Yu, aku menunggu lebih dari 1000 Yanji, hanya untuk menunggu Lin Meng muncul, tapi aku tidak berharap hanya 2 pastense, kamu akan muncul, aku sangat senang. Hong Meng tertawa. Ruang Hong Meng ini adalah kehidupan pertama, dan sangat menyenangkan saat ini. Hanya dengan menciptakan alam semesta kita dapat dianggap sebagai kehidupan yang sama dengan Hong Meng. Ada 2 kesamaan. Hong Meng secara alami sangat bahagia. Qin Yu, aku masih punya satu hal untuk memberitahumu, alam semestamu belum besar. Hong Meng berkata sambil tersenyum, lalu dia mengenakan lengan baju, dan ada cermin gorden air di depannya. 3 alam semesta besar muncul di cermin. Qin Yu berbalik untuk melihat. Ini, ada apa? Qin Yu terkejut. Qin Yu segera mengakui bahwa alam semesta di paling kanan adalah alam semesta yang ia ciptakan. 2 alam semesta lainnya diciptakan oleh Lin Meng dan Hong Meng. Ketahuilah perbedaannya. Alam semesta I dan Lin Meng, di samping pusat, alam semesta utama, ada 4 alam semesta bawahan di sekitarnya. Alam semesta yang melekat hanya 1/10 dari alam semesta utama. Tetapi ini bisa membuat alam semesta utama lebih stabil, dan negara ini juga merupakan negara paling sempurna. Hong Meng menghancurkan tangannya dan pohon laurel di sebelahnya jatuh daun. Hong Meng menyerahkan daun ini kepada Qin Yu. Qin Yu, cara membuat 4 alam semesta bawahan, jalannya ada di dalam. Kamu tidak terburu-buru, ketika kamu kembali ke ketiadaan, buatlah. Kakak Sie Hong Meng. Qin Yu segera mengambil alih. Qin Yu, Anda hanya memiliki kemampuan untuk menghitung nasib alam semesta Anda. Kata Hong Meng sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk dan bertanya-tanya, kakak Hong Meng, apakah ada yang aneh tentang ini? Aku dan Lin Meng, nasib makhluk hidup apapun di alam semesta ini juga dapat dihitung. Ketika alam semestamu memiliki makhluk, kita dapat menghitung yang sama. Hong Meng misterius. Apa ini? Qin Yu tidak mengerti. Lin Meng tersenyum dan berkata, kakak, jangan menggoda Qin Yu di sini, panggil daftar emas Hong Meng. Daftar emas Hong Meng. Qin Yu mendengar nama lain yang belum pernah dia dengar. Kamu akan tahu kapan kamu menunggu. Hong Meng seorang diri, Qin Yu jelas melihat di kejauhan, daftar emas, dari miliaran mil jauhnya melalui kemuliaan yang tak berujung, melayang. Daftar emas terbang ke depan Qin Yu, Hong Meng dan Lin Meng. Panggil. Qin Yu jelas merasakan daftar emas ini, ada tekanan khusus. Dia bahkan merasa hatinya bergetar. Qin Yu dengan hati-hati melihat daftar itu.
Daftar emas Hongmeng, ini memiliki panjang 6 meter dan lebar setengah meter. Seluruh daftar emas Hongmeng berwarna emas, dan di belakang daftar emas Hongmeng, ada tulisan tangan besar yang kira-kira seukuran daftar emas Hongmeng. Tulisan tangan ini sangat aneh, Qin Yu sekilas berpikir bahwa itu persis sama dengan kata, Wan Mini, dalam segel sejuta orang itu. Mata tidak bisa mengenalinya, tetapi makna asli tulisan tangan ini secara alami muncul di pikiran saya. Tulisan tangan besar adalah, Mongo. Hari ini, baris pertama daftar emas Hongmeng, ada juga 2 tulisan tangan, yang juga merupakan jenis tulisan tangan yang rumit. Qin Yu dengan mudah mengenali bahwa itu adalah, Hong. Qin Yu, ini adalah daftar emas Hongmeng. Selama itu terdaftar dalam daftar emas Hongmeng, itu adalah identitas dari Tuan Hongmeng. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Hongmeng, segala sesuatu di Hongmeng, tidak peduli alam semesta manapun, hampir semua nasib kehidupan, Anda dapat menghitung pada saat yang sama, Anda dapat memanggil energi dari semesta manapun, kata Hongmeng sambil tersenyum. Hongmeng memegang kendali Qin Yu terkejut. Ruang Hongmeng tidak terbatas. Dengan berlalunya waktu, alam dapat muncul satu demi satu. Daftar emas Hongmeng, ini juga merupakan kelahiran ruang Hongmeng, sama seperti aku. Daftar emas Hongmeng, ini digunakan untuk mengelola seluruh ruang Hongmeng. Hongmeng berkata sambil tersenyum. Lin Meng juga mengangguk Qin Yu, Anda hanya perlu memasukkan jejak-jejak jiwa ke dalamnya, Anda bisa menjadi Tuan Hongmeng. Hei, baris pertama dari daftar emas Hongmeng ini, lihat ukuran kata Hong dan Lin, hanya setengahnya. Baris pertama ini juga dapat menulis 2 kata. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Pikiran Qin Yu tergerak, dan kekuatan jiwanya sendiri terbang melewati dan bergabung ke daftar emas Hongmeng. Saya melihat bahwa daftar emas Hongmeng sangat terang, dan cahaya keemasan ditembakkan dari daftar emas Hongmeng, dan itu menutupi ruang tanpa akhir sekaligus, bahkan 3 alam semesta tertutup. Sejenak, Hongmeng Jinbang kembali normal. Baris pertama daftar emas Hongmeng adalah, Hong, Qin. Dalam pikiran Qin Yu, ada arus informasi yang tak ada habisnya, termasuk pesan dari ruang Hongmeng, dan pesan dari 2 semesta dari 2 kosmik, alam semesta Hongmeng, dan alam semesta Lin Meng. Cukup yakin. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Hongmeng, pesan kosmik apapun diketahui, dan nasib siapapun dapat dihitung. Inilah yang terjadi. Qin Yu mengerti saat ini, mengapa garis Jinbang Hongmeng ini dapat menulis 4 baris kata, saya tidak berharap bahwa kendali Hongmeng juga dinilai. Tri-3 orang tua, Qin Yu tersenyum dan mendesah. Itu wajar, kakak, Hongmeng mengangguk. Di baris pertama daftar emas Hongmeng, itu adalah kontrol Hongmeng tingkat pertama, tingkat kontrol Hongmeng tertinggi, kecuali untuk keempat ini, semua orang adalah pengendali biasa. Qin Yu juga mengerti. Di masa depan, orang-orang yang menciptakan alam semesta akan dilahirkan satu persatu, dan secara alami akan ada hierarki. 4 orang pertama adalah pengendali tingkat pertama. Adapun orang-orang masa depan, mereka semua adalah pengendali biasa, dan mereka dikendalikan oleh pengendali tingkat pertama. Ruang Hongmeng tidak ada habisnya, tetapi daftar emas Hongmeng telah menetapkan aturan untuk stabilitas ruang Hongmeng. Dalam seluruh ruang Hongmeng, hanya 4 alam semesta terbesar, Qin Yu, alam semesta dan tambangmu, dan alam semesta kakak lelaki diizinkan untuk diproduksi. Secara umum, ukuran alam semesta hanya 4. Adapun masa depan, bahkan jika seseorang menciptakan alam semesta lagi, volumenya akan menjadi 1% dari alam semesta kita. Lin Meng berkata sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Qin Yu juga memahami bahwa kekuatan pencipta kosmik cocok dengan ukuran alam semesta. Semakin besar alam semesta, semakin banyak kekuatan gaib yang ditambahkan. Hanya ada 4 pengendali tingkat pertama. Sekarang sudah ada 3. Aku tidak tahu siapa yang akan beruntung, dan aku akan mendapatkan tempat terakhir di pengontrol tingkat pertama. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu juga tahu bahwa setelah terdaftar di daftar emas Hongmeng, Qin Yu telah menambahkan nama Qin Meng. Qin Meng, alam semesta Qin Yu, juga disebut Qin Meng Universe. Orang-orang yang ingin menciptakan alam semesta harus dilahirkan pada orang yang nasibnya tidak dapat ditentukan, kata Hongmeng sambil tersenyum. Qin Yu juga mengangguk. Setelah menjadi penguasa Hongmeng, Qin Yu mampu menghitung nasib hampir semua orang di alam semesta. Namun, hampir saja di alam semesta,
masih ada puluhan nasib orang, Qin Yu tidak bisa memahami. Misalnya, Qin Yu, seperti Lin Meng, saya tidak bisa mengetahuinya pada awalnya. Anda semua telah berhasil. Tentu saja, orang yang tidak dapat menghitung nasib mereka memiliki lebih dari 10.000 orang di setiap disiplin ilmu. Tetapi jika mereka dapat berhasil menciptakan alam semesta, tapi itu jarang. Hong Meng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hong Meng tiba-tiba tertegun, Lin Meng, di alam semesta Anda, ada ruang fana, sebenarnya ada 6 orang dengan nasib tak menentu di ruang itu. Hampir luar biasa. Zaman, alam semesta hanya lebih dari 10.000 orang. Secara umum, pada saat tertentu, nasib seluruh alam semesta tidak dapat ditentukan, dan jumlahnya puluhan. Dan alam semesta ruang fana adalah lebih dari 10 juta. Di ruang fana, sebenarnya ada 6 orang yang nasibnya tidak pasti, di ruang yang sama. Oh, ruang itu, saya juga menemukan, ya, ruang itu adalah ruang sains dan teknologi. Itu adalah kota asal Master Qin Yu, Lei Wei. Kata Lin Meng sambil tersenyum. Qin Yu juga menemukan jawabannya. Kota kelahiran tuannya sendiri, Lei Wei, ruang teknologi sekarang sangat berkembang. Di ruang fana, sebenarnya ada 6 orang yang tidak pasti, dan 3 dari mereka berada di bumi. Aku akan mengisi catatan untuk melihat apakah seseorang bisa dilahirkan di ruang ini. Hong Meng tersenyum, lalu mengambil segelas anggur, dan kemudian menaburkannya dengan bebas. Segelas anggur segera menerobos ruang Hong Meng, dan langsung terbang ke ruang sains dan teknologi dunia fana, dan akhirnya terbang ke bumi. Meskipun hanya segelas anggur, diseduh oleh Hong Meng. Ini mungkin tidak berguna untuk Qin Yu, Lin Meng dan yang lainnya, tetapi segelas anggur sangat bagus untuk para dewa dan dewa. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, setelah selesai, saya belum berkumpul bersama dengan istri dan anak-anak saya. Alam semesta Qin Meng itu, saya tidak serius menciptakan segalanya. Lalu saya akan pergi, ayo selesaikan semuanya, dan kemudian datang ke kakak. Kakak berkumpul, kata Qin Yu sambil tersenyum. Hong Meng dan Lin Meng keduanya tersenyum dan mengangguk. Tahun-tahun itu tidak ada habisnya, dan beberapa ada waktu, Hong Meng berkata sambil tersenyum. Qin Yu segera pergi, teleportasi menghilang ke alam semesta Hong Meng yang tak ada habisnya. Adapun Hong Meng dan Lin Meng, mereka masih minum dan mengobrol satu sama lain di ruang lapar. Xuanfu ungu, sekelompok orang berkumpul di halaman. Apa? Belum menemukannya, Jiang Li gelisah. Pada saat ini, seluruh rumah Zixuan berisik, dan banyak orang keluar untuk mencari putra bungsu Qin Yu, Qin Frost. Tidak ada yang mengira bahwa Qin Xuang telah menyelinap pergi sendirian. Ibu, jangan khawatir, kakak kedua mungkin pergi ke suatu tempat untuk bermain, dan akan butuh waktu lama untuk kembali. Qin Si merasa terhibur di samping. Li, jangan khawatir, banyak raja dewa yang mencarinya, mereka akan menemukannya. Jiang Yan menghibur. Bulu hitam, Hou Fei ada di sini saat ini, menghilangnya Qin Xuang tiba-tiba, itu memang seluruh ayam terbang ayam si Xuanfu. Kekuatan Qin Xuang terlalu lemah, dan semua orang secara alami khawatir tentang dia. Hei, Xiao Shuang anak ini, aku baru saja mengatakannya, dan aku terpeleset. Aku menyalahkanku. Jiang Li mengeluh pada dirinya sendiri. Lai, apa yang terjadi? Dari pintu halaman, Qin Yu, yang mengenakan jubah hitam, tersenyum dan berjalan masuk. Ketika dia melihat Qin Yu, sekelompok besar orang di halaman tiba-tiba duduk. Qin Yu datang, dan hal-hal pasti akan segera diselesaikan. Yu saudara, melihat Qin Yu, Jiang Li menangis. Salju kecil hilang. Aku hanya mengatakan kepadanya bahwa kamu dapat membantunya dan membantunya berlatih dengan sangat cepat. Tetapi anak itu ternyata pemberontak dan mengatakan bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Saya tidak peduli pada saat itu. Saya tidak berharap untuk berbalik dan yang lain menghilang. Melihat Jiang Li menangis dengan cepat, ya, jangan khawatir, Xiao Shuang, dia baik-baik saja sekarang. Dia sekarang berada di ruang fana. Qin Yu memikirkan langkahnya dan tahu di mana putranya. Ruang fana Jiang Li ada di hati. Di dunia fana, Qin Frost masih aman. Qin Yu sendiri tahu bahwa anak kecil ini sendiri mungkin merupakan pencapaian tinggi bagi ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya, yang terlalu tertekan,
yang mengarah ke karakter pemberontak. Lier, Xiao Shuang, dia sekarang berada di kota kelahiran guru, Lei Wei, ruang sains. Qin Yu tersenyum dan memandang Qin Shi, pikiran kecil, kamu harus berkonsentrasi pada kultivasi, katakanlah tidak pasti, prestasi Xiao Shuang lebih tinggi dari Anda. Oh, Qin Shi sedikit terkejut. Qin Yu sendiri tahu bahwa putranya yang lebih muda, Qin Shuang, adalah orang yang takdirnya tidak dapat ditentukan. Sekarang, Qin Shuang pergi ke dunia fana ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki jumlah orang terbanyak. Apa masa depan putra Anda Qin Yu sendiri tidak yakin? Lier, Xiao Hei, Bailing, Fei Fei, Zixia, Hong Yun, Qin Meng Universe, saya sekarang sukses besar. Sekaranglah saatnya untuk menciptakan semua kehidupan dan menciptakan semua jenis kehidupan. Anda juga ikut dengan saya. Pada saat yang sama, ide itu keluar. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Hou Fei dan Black Feather segera mencerahkan mata mereka. Wow, ciptakan semua kehidupan. Hou Fei gemetar, dan Black Feather tertawa senang. Paman Su, Qin Yu hanya ingin berbicara. Jiang Yan berkata sambil tersenyum, ya, aku akan mengobrol dengan ayahmu dan bermain teh, hidupmu yang menyenangkan, atau melakukannya sendiri. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Hei, ayo pergi, Hou Fei berteriak dengan penuh semangat. Qin Yu, Jiang Li, Hei Yu, Bailing, Hou Fei, Zixia, dan Hong Yun, ketiga bersaudara ini melangkah ke alam semesta baru bersama istri mereka dan mulai menciptakan alam semesta baru untuk menciptakan kehidupan dan menciptakan peradaban. Setelah memasuki Qin Meng Universe. Kakak, bagaimana alam semesta ini disebut alam semesta Qin Meng? Hou Fei bertanya. Oh, ini karena. Qin Yu hanya ingin menjawab, tapi Qin Yu tiba-tiba teringat satu hal. Qin Shuang, bocah itu, juga seorang lelaki yang nasibnya tidak dapat ditentukan. Jika dia benar-benar menjadi penguasa Hong Meng, dia akan terdaftar sebagai daftar emas Hong Meng, maka tidak ada dua, Qin Meng, dan dia adalah nama yang sama dengan lelaki lamanya. Qin Yu berpikir bahwa dia tidak bisa menahan senyum. Dia juga menantikan perjalanan masa depan, Qin Shuang. Segera, Qin Yu, Hou Fei, dan Bulu Hitam mengambil istri mereka dan memulai hari yang menyenangkan untuk menciptakan peradaban dan kehidupan. Dan putra Qin Yu, Qin Frost, juga mulai di bumi, tidak kurang dari level ayahnya yang luar biasa. Perjalanan